Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 20 Agustus 2023. Tentunya kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Petugas kepolisian bersama puluhan warga desa Parbangunan Mandeling Natal menggerebek rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba. Sekitar jam 12 malam kemarin, dua warga pendatang di desa Parbangunan diamankan dari rumah kontrakan berlantai 2 yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Dalam penggerebekan tersebut, petugas dari Satuan Narkoba Polres Madinah dan Polsek Penyambungan dibantu puluhan warga desa Parbangunan mengamankan AMT, warga Kelurahan Pasar Hirlir sebagai bandar narkoba, dan JK, warga Kelurahan Dalan Lindang sebagai pembeli. Kedua pelaku sempat diamuk warga karena tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian dan warga menemukan barang bukti berupa mancis dan plastik klip transparan yang dijadikan tempat pembungkus sabu-sabu. Sementara barang bukti sabu-sabu dibuang pelaku ke semak-semak belakang rumahnya. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya petugas bersama warga menemukan barang bukti 16 paket kecil dan 1 paket besar sabu tersebut. Selain mengamankan barang bukti sabu, 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Avanza hitam juga diamankan petugas kepolisian. Penangkapan bandar sabu dari Polsek Penyambungan Kota, Bang. Sama masyarakat? Iya, sama masyarakat. Kira jam 12, Bang. 2 orang, Bang. 2 orang? Jadi pelaku ini bawa apa itu, Bang? Paket sabu, Bang. Sabu, Bang, ya? Iya, Bang. Jadi dia memang sudah meresahkan di kampung ini? Iya, sudah meresahkan sangat, Bang. Oh, dia kalau di sini baru katanya mengontrak sini baru 1 bulan. 1 bulan, Bang. Kedua pelaku kini diamankan ke Polres Madinah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kodam 1 Bukit Barisan berhasil mengungkap kasus perjudian di Kabupaten Langkat. Selain itu, dalam konferensi pers di Media Center Kodam 1 Bukit Barisan, Kodam 1 Bukit Barisan menepis tudingan terkait intimidasi terhadap bandar judi. Kodam 1 Bukit Barisan mengungkap bahwa peristiwa penangkapan terhadap bandar judi di Kabupaten Langkat berawal dari adanya laporan masyarakat tentang kejadian perjudian. Menanggapi laporan tersebut, Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek cepat dan berhasil menangkap sejumlah pelaku. 1 merupakan oknum polisi dan 3 pelaku warga sipil, yaitu Abdul Ari sebagai juru tulis, Agus Sari sebagai pembeli nomor togel, dan Supriyatin sebagai koordinator lapangan. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, salah seorang pelaku bernama Supriyatin mengaku telah memberikan uang koordinasi kepada oknum Polres Langkat sebesar Rp2.500.000 per bulan. Terkait proses hukum terhadap para pelaku, Kodam 1 Bukit Barisan telah menyerahkan pelaku ke Polres Langkat. Namun Supriyatin menyebar keterangan palsu saat diperiksa oleh Polres Langkat terkait keterlibatannya dalam tindakan kriminalitas perjudian. Dalam video viral kedua, ia mengaku telah mendapat intimidasi dari TNI dan menyebut ketegangan yang ada pada video pertama merupakan hasil karangan palsu akibat adanya intimidasi dari TNI. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko J. Siagian mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi kepada Polres Langkat dan keterangan yang ada di video kedua tersebut merupakan berita hoax. Video kedua yang beredar itu tidak benar. Ya, tidak benar karena dari kami dalam hal Denintel tidak ada melakukan intimidasi, pengancaman ataupun intervensi. Dan pada saat pemeriksaan biasa-biasa saja, dan itu sudah saya cek kebenarannya. Terkait itu juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada Polres Langkat yang dengan bergerak cepat ya, Kapolres bersama Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba datang ke Denintel, bertemu dengan Denintel untuk mengklarifikasi dan meminta maaf terkait dengan beredarnya video yang kedua yang bertolak belakang dengan hasil video yang sebenarnya.
Untuk proses hukum terkait perjudian yang diduga melibatkan oknum polisi, Kodam 1 Bukit Barisan telah menyerahkan pelaku ke Polres Langkat sesuai arahan dari Polda Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pasar Sukarame Medan untuk memastikan harga bahan pokok stabil pada kunjungan kerjanya ke Medan. Selain itu, Jokowi turut membagikan bantuan langsung tunai dan sembako kepada pedagang dan warga. Usai menghadiri kegiatan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Gedung Serbaguna Pemprov Su, Presiden Joko Widodo meninjau ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di Pasar Tradisional Sukarame Medan. Setibanya di Pasar Sukarame, Jokowi menyapa para pedagang dan disambut dengan teriakan riuh oleh masyarakat yang sudah menunggu orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Setelah berkeliling dan berinteraksi dengan pedagang, Jokowi menyebut harga di Pasar Sukarame sangat baik, seperti bawang merah Rp24.000, telur Rp20.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Presiden juga mengapresiasi hadirnya pasar murah keliling yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan karena sangat membantu masyarakat. Salah seorang pedagang sayuran Pintauli Siagian mengaku senang jika lapak jualannya dikunjung oleh Presiden Joko Widodo. Ya merasa senang lah Pak, karena kami diberi bantuan, walaupun berapa adanya kami merasa senang. Kami berdoa semoga Pak Jokowi lebih baiknya ke depannya, gitu loh Pak. Betul Pak, amplop. Berupa uang Bu? Iya, nggak pada tanya memang, cuma dibilangnya ini ada bantuan itu, udah itu Pak bisa lebih. Senang lah Bu ya? Ya, merasa senang Pak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Medan stabil. Ingin melihat kondisi harga. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah, hanya Rp24.000. Kemudian telur, saya tanya sekilo kira-kira berapa? 22 sampai 27, sangat murah sekali. Dan yang saya senang juga ada pasar keliling, pasar murah keliling yang mereka ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota seperti provinsi. Usai meninjau pasar, Presiden menyempatkan kembali menyapa warga sambil membagikan sembako dan baju. Presiden kemudian melanjutkan perjalanan untuk menghadiri acara pengukuhan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di lapangan Benteng Medan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan situasi di tahun politik saat ini sudah mulai memanas, sehingga dirinya meminta kepada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bisa mendinginkan suasana jelang pemilu mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato di pengukuhan dan Rakernas DPP Gamki di lapangan Benteng pada Sabtu sore. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Presiden menghadiri sejumlah agenda diantaranya Muktamar IPM dan pengukuhan DPP Gamki. Setelah sebelumnya juga Presiden berkeliling di pasar Kota Medan untuk memantau harga. Menurutnya bahwa situasi tahun politik ini sudah mulai hangat dan sebagai generasi muda Indonesia harus berperan dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat. Di tengah situasi ini, Jokowi berharap DPP Gamki dapat mendinginkan situasi di lapangan jika politik sudah terasa panas, artinya turut menyejukkan ataupun mendinginkan masyarakat. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid.
Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-23 di Gedung Serbaguna Pemprov Kota Medan, Sumatera Utara. Jokowi berpesan kepada pelajar dan generasi muda agar memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan umat, serta tetap menjaga budaya kesantunan di tengah tempuran era disrupsi. Presiden yang tiba di lokasi langsung disambut riuh oleh ribuan pelajar yang memadati Gedung Serbaguna Astaka Deli Serdang. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan saat ini dunia tengah dilanda era disrupsi teknologi, terutama teknologi digital. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas pembelajaran, teknologi sangat dibutuhkan sebagai sarana pendukung. Jokowi juga berpesan kepada seluruh pelajar Muhammadiyah maupun generasi muda lainnya agar memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan umat. Para pelajar diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, serta ChatGPT yang dianggap memudahkan pekerjaan di era kini. Dilanda disrupsi teknologi, utamanya teknologi digital. Apa-apa serba digital. Oleh karena itu pesan saya, pelajari, kuasai, dan kembangkan dan manfaatkan semuanya untuk kesejahteraan umat. Sehingga saudara bisa menjadi generasi tangguh yang bukan hanya menguasai iptek, tapi juga memiliki budi pekerti luhur, memiliki moral yang baik, serta memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, tidak ada gunanya. Kalau moralnya nol, kalau budi pekertinya tidak baik. Setuju, Bang? Namun Presiden menyebut perkembangan teknologi ini juga diikuti oleh beberapa dampak negatif yang harus mampu diadaptasi oleh para generasi muda dengan tetap menjaga budaya kesantunan agar tak terjebak dalam perkembangan teknologi yang tak memiliki batas tersebut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Kapolres Toba tinjau progres pembangunan GKPI Aik Bolon Balige, Kabupaten Toba yang saat ini tengah berlangsung. Progres pembangunan GKPI Aik Bolon diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, pihak Polres Toba bersama warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2 Balige telah memberikan bantuan berupa material yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja tersebut. Untuk itu, Kapolres Toba melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan gereja secara intens. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyip mengatakan, salah seorang warga jemaat memberitahukan bahwa gereja GKPI Aik Bolon Balige ini cukup memprihatinkan dan butuh direnovasi agar layak digunakan untuk tempat beribadah. Dengan adanya laporan tersebut, Kapolres Toba berinisiatif meninjau langsung ke lokasi untuk menjawab keluhan masyarakat. Kapolres Toba berharap pembangunan gereja dapat segera selesai sebelum hari Natal dan Tahun Baru tiba, agar masyarakat dapat menggunakan gereja tersebut untuk beribadah dengan nyaman dan tenang. Tuhan, alhamdulillah pembangunan di GKP ini berjalan lancar. Ya, kita seperti kemarin saya sampaikan, pembangunannya harus tetap berjalan dengan cara kita gotong royong semuanya untuk bahu-membahu membantu, dan tujuan kita semua inginnya gereja cepat selesai dan cepat digunakan. Dan mudah-mudahan Desember ya Pak ya, Desember kita bisa melakukan kegiatan Natal dan Tahun Baru dan kegiatan agama selanjutnya dengan nyaman dan tenang di sini. Untuk inspirasi inginnya saya dan juga semua mungkin personil Polres Toba melihat masyarakat di sini ingin mempunyai gereja yang benar-benar digunakan oleh masyarakat, yang benar-benar mumpunin gitu. Artinya bisa digunakan dengan baik, dengan nyaman. KPU Toba resmi mengumumkan sebanyak 238 daftar calon legislatif sementara atau DCS yang akan bertarung di pemilu tahun 2024 yang akan datang.
Pengumuman DCS tersebut berlangsung di kantor KPU Toba Sangkar Nihuta Balige, Kabupaten Toba yang mendapat pengawalan langsung dari Polres Toba. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten Kota. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba Ranto Pasaribu mengatakan bahwa sebelumnya pihak KPU Toba telah melakukan rapat pleno tertutup dalam penentuan DCS tersebut untuk melakukan verifikasi administrasi yang telah diajukan oleh pihak partai politik. Dari hasil verifikasi tersebut sebanyak 238 orang memenuhi syarat dan sebanyak 122 orang yang tidak memenuhi syarat. Dengan total jumlah keseluruhan bacalek yang didaftarkan sebanyak 360 orang dari 16 partai politik yang telah mendaftarkan bacaleknya. KPU Toba juga mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Toba dan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara. Ranto juga menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara tertulis, serta barang bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Kota. Tanggal 18 Agustus kita sudah menetapkan daftar calon sementara berdasarkan rapat pleno tertutup oleh KPU Kabupaten Toba. Lalu tanggal 19 sampai tanggal 23 kita akan mengumumkan daftar calon sementara khusus di Kabupaten Toba. Dari total daftar calon sementara, jadi yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan ada sekitar 238 yang memenuhi syarat, lalu ada 122 yang tidak memenuhi syarat. Pengumuman penetapan DCS ini telah diumumkan melalui website info pemilu KPU dan media sosial lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Meskipun peringatan HUT RI ke-78 sudah berlalu, namun di daerah pedesaan jauh dari keramaian kota masih menggelar hiburan rakyat dan disambut oleh warga dengan meriah. Beginilah suasana warga Dusun Perdamaian Desa Teluk Pulau, Kecamatan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peringatan Hari Republik Indonesia ke-78 justru warga menyambut dengan antusias dengan menggelar hiburan rakyat dan ragam perlombaan tradisional, sehingga suasana sangat meriah. Peserta lomba Tiu Dealer Boru Sianturi mengatakan meskipun sudah berusia ke-65 tahun, karena teringat masa kecil sering mendapat juara 1 lomba lari goni dan ingin mengulang kejayaannya masa lalu, hingga ikut serta dalam salah satu cabang perlombaan tradisional Nusantara. Waktu saya masih kelas 3 SD sering juara 1, jadi kepengen mau ikut juara. Jadi umur Opung sekarang berapa, Bung? 65. Jadi apa harapan Opung ke depan, Bung? Biar bisa dapat juara 1. Sementara itu warga Faini dan Leni menjelaskan perayaan peringatan HUT RI tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya dan berharap tahun ke depan pagelaran hiburan rakyat seperti ini dapat dilaksanakan lebih meriah. Lebih semarak, Pak. Semarak. Harapannya ke tahun depan lebih meriah lagi dari yang tahun ini. Meskipun desa mereka termasuk salah satu desa pedalaman, namun mereka tidak ingin ketinggalan memperingati hari kemerdekaannya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.